Hamdan syukurillah, salatan wa salamun ala rasulillah, Rabbina billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Tunggu imam, bapak imam masjid, pengurus kemasjidan, perangkat desa, perangkat dusun, bapak-bapak kepala, bapak-bapak komandan, lembaga dan organisasi lainnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang kami hormati. Seorang anak kecil, dia berani membelaikan kepala anjing gila, atau dia berani menggerogoti tempatnya binatang berbahaya, karena dia tidak tahu betapa bahayanya anjing gila itu. Seorang anak kecil, dia berani bermain-main dan mungkin berkemauan bersahabat dengan seekor anjing gila, karena dia tidak tahu betapa bahayanya anjing gila itu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam berbagai ayat Allah sindirkan keberadaan kita sebagai manusia dengan kekejaman kita, dengan kekasaran kita, dengan kelalaian kita, dan dengan kealpaan kita akan segala yang kita miliki dari akal, hati dan sebagainya, sehingga Allah menyatakan diri makhluk manusia hamba itu ulaika kal an'am, terkadang mereka itu seperti binatang, balhum adal, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang, karena akal yang Allah posisikan tidak berfungsi, hati yang Allah berikan tidak berfaedah, Al-Quran yang Allah turunkan tidak dimaknai, Nabi yang Allah kirim juga tidak dimanfaat dan dituruti, balhum adal, sehingga mereka itu lebih sesat daripada binatang. Sampai hari ini kita belum pernah tengok, kita belum pernah lihat ada seekor kambing setelah dia makan ubi orang, padi orang, lalu yang lebihnya dia gendong ke kandangnya, belum pernah ada. Tapi manusia untuk makan punya orang misalkan, kalau itu lebih daripada untuk dia sampai 7 keturunan anak cucunya ke berikutnya, itu juga akan disimpan. Maka Allah menyatakan ulaika kal an'am balhum adal, terkadang mereka itu seperti binatang, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergantian tahun demi tahun, pergantian kalender dari 2005, 2006, sekarang 2007, pergantian kalender ini semakin membawa kita ke arah dan ranah kehidupan ini yang berbeda dengan budaya-budaya yang lama. Televisi, TVRI, TV One, Trans TV dan sebagainya semakin hari semakin menampilkan ke muka, semakin memberi pandangan kepada kita bahwa hal-hal yang seakan tidak boleh seakan boleh, dan hal-hal yang haram karena sudah terbiasa di Trans 7-nya, sudah biasa di RCTI-nya, sudah biasa di SCTV, seakan itu boleh. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi ini telah mengaburkan ilmu kita. Kondisi ini telah membuat mata kita buta. Kondisi ini telah membuat baterai yang Allah titipkan di dalam sanubari kita ini surat tidak berfungsi. Jamaah Jumat, maka
Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad yang termaktub di halaman 165, Nabi mengatakan, aku sangat memprihatinkan umatku, di mana aku adalah Nabi yang mencintainya nomor satu setelah Allah. Dia mengagung-agungkan aku, dia bersalawat kepadaku pagi, petang, siang, malam, gelap, terang. Dia selalu menghormatiku, bersalawat kepadaku. Aku sangat memprihatinkan mereka di saat umatku itu berada di dalam 6 perkara. Artinya dalam bahasa yang lembut Nabi seperti itu. Apa kata Nabi? Aku memprihatinkan umatku di saat mereka itu berada dalam 6 perkara. Itu bahasa lembutnya. Arti jabarannya dan tafsirannya itu apa? Artinya banyak umat, banyak golongan-golongan yang mereka menganggap aku orang yang mencintai mereka setelah Allah. Aku akan selamatkan mereka dengan syafaatku. Aku akan membimbing mereka ke jalan surga. Aku dihormati, aku disayangi, aku dikagumkan. Tapi aku memprihatinkan mereka dengan tindakannya. Artinya mereka itulah kelompok-kelompok yang berdahak di atas mukaku. Mereka itulah kelompok umatku yang berdahak di atas wajah. Siapa mereka itu? Golongan yang pertama yang Nabi sangat memprihatinkan umatnya adalah ketika umatku mengangkat pemimpin-pemimpin mereka itu dari golongan anak-anak. Kita tahu sepandai-pandainya anak muda misalkan, kita tahu bahwa dia itu belum pernah tua. Dan sebodoh-bodohnya orang tua, kita juga tahu bahwa mereka sudah pernah muda dan kini sudah tua. Mereka mengangkat anak-anak kecil usianya, atau kecil ilmunya tapi usianya sudah tua, kecil perilakunya tapi ilmunya sudah tua, anak-anak mentalnya tapi ilmunya sudah tua, perilakunya sudah tua, usianya sudah tua, tapi mental anak-anak kebiasaannya. Usia tua, ilmu tua, perilaku tua, mental tua, tapi kebiasaannya kebiasaan anak-anak. Nabi sangat memprihatinkan umatku di saat seperti itu. Kenapa dengan kondisi yang seperti itu lalu mereka bisa terangkat sebagai pemimpin? Karena faktor-faktor ini. Karena faktor uang. Karena faktor satu orang 50.000. Karena faktor satu orang 100.000. Karena faktor suap. Karena faktor sebagainya. Karena faktor ijazahnya kayak lebih tinggi. Ijazahnya lebih tinggi karena harga ijazah itu 5 juta. Karena dia punya uang maka dia punya ijazah. Karena dia punya uang maka dia bisa sekolah tamatannya gelarnya tinggi. Dengan latar belakang ijazah dan sebagainya, dia diangkat jadi pemimpin, di mana dia adalah anak-anak, mungkin ilmunya anak-anak, mungkin mentalnya anak-anak, mungkin perilakunya anak-anak, mungkin kebiasaannya. Itulah golongan-golongan itu yang mereka mengagungkan aku, pagi, petang, siang, malam mereka berselawat kepadaku, tapi mereka kelompok yang berdahak di atas wajah. Satu. Yang kedua, umatku yang mereka mengagungkan aku tapi mereka meremehkan aku adalah di saat mereka muncul terlalu banyaknya petugas keamanan, terlalu banyaknya tenaga pengadilan tapi keadilan tidak ada. Di saat suburnya kantor-kantor pengadilan tapi keadilan tidak dirasakan. Banyaknya tenaga-tenaga keamanan, mereka mengamankan diri sendiri, mereka main hukum sendiri. Mereka berteriak, kamilah orang yang paling benar. Kalian itu ahli bid'ah. Kalian itu kelompok sesat menyesatkan. Kamilah orang yang paling benar. Kelompok kamilah orang yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kelompok kamilah orang yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis.
kamilah yang paling benar, kalian itu antek-anteknya kafir, kalian itu ahli bid'ah, kalian itu sesat menyesatkan, kalian itu harus dibunuh, ayo kita bunuh, ini jihad. Di saat kelompok-kelompok yang seperti itu muncul ke muka, mereka saling menghakimi bahwa kami yang paling benar, kalian salah, bahwa kami orang yang dikatakan Nabi yang sesuai dengan hadis keterangan Rasul, kalian itu ahli bid'ah. Itulah umatku, mereka yang mengagungkan aku, di mana mereka tetap berselawat kepada aku, tapi di sisi yang lain mengartikan mereka itu golongan yang berdahak di atas muka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Quran yang fungsinya utamanya hudalina. Fungsi Al-Quran hudalinas, petunjuk bagi manusia. Artinya apa? Dia yang memutuskan hukum segalanya. Dia yang harus memutuskan ini sesat atau tidak sesat, ini boleh atau tidak, ini sah atau tidak sah, ini baik atau buruk. Dia yang harus putuskan, bukannya hal-hal yang lain. Kalau Al-Quran mengatakan sesat, tidak sesat, itulah keputusan. Tapi segalanya saat ini tertinggalkan. Hukum yang telah ada di dalam ini terlupakan. Tatanan kehidupan yang sudah ada di dalam hadis itu terabaikan. Apa yang berlaku? Yang berlaku adalah aturan-aturan manusiawi yang kian hari kian datang, ganti bulan, ganti hukum, ganti tahun, ganti hukum, ganti undang-undang, ganti pasal dan sebagainya. Pencuri setelah selidiki, setelah penyidikan terbukti, potong tangannya, itu ditinggalkan. Lalu apa hukum yang berlaku? Masukkan penjara, potong rambutnya, biar tambah ganteng orangnya. Penzina setelah penyidikan terbukti, jilid, rajam dia, itu ditinggalkan. Yang berlaku apa? Masukkan penjara, lakukan apa yang sepakat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Al-Quran yang fungsinya sebagai pemersatu umat, sebagai kepala yang memutuskan hukum atas segala problem, itu semua tertinggalkan. Yang tersisa adalah hal-hal yang Allah tidak meridai, itu bukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di saat muncul kelompok-kelompok yang menggema, yang berkampanye bahwa kami orang yang paling benar, kalian itu sesat, kalian itu menyesatkan, kalian itu ahli bid'ah, ini jihad, mari kita bunuh. Di saat itulah Al-Quran yang fungsinya pemersatu umat. Di saat itulah agama Islam ini yang fungsinya untuk menyelamatkan, melindungi, mengayom rakyat. Di saat itu agama jadi malapetaka. Di saat itu Al-Quran jadi bencana bagi manusia ini. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga, umatku, mereka yang mengagungkan aku, berselawat kepadaku, tapi mereka berdahak di atas mukaku adalah munculnya golongan-golongan yang subur bermain suap pada hukum. Mereka bermain suap pada soal hukum. Ini Al-Quran sudah jelas menjelaskan. Hadis Nabi juga tidak ada yang remang-remang penjelasannya. Ar-raji wal murtaci finnar, penyuap, penerima suap, neraka. Hadis itu masih remang-remangkah artinya? Tidak. Al-Quran yang lain yang mengatakan, menjelaskan tentang suap dan suap, masih remang-remangkah artinya, masih kaburkah penjelasannya? Tidak. Ketika suap itu dimainkan pada mereka, di saat itulah apa yang akan terjadi. Ketika suap ini bebas berlaku begitu saja, apa efek yang terjadi? Kan tidak mungkin. Karena tidak mungkin orang suap itu dengan seekor ayam. Tidak mungkin suap itu hanya dengan pengajaran Al-Fatihah. Disuap orang dengan mengajarkan anaknya membaca Fatihah, enggak ada. Disuap dengan mengajarkan anaknya membaca, kemampuan membaca kitab kuning, enggak ada itu. Yang ada suap orang besar berarti miliaran, suap kelas menengah berarti ratusan juta, suap kelas kecil berarti puluhan juta. Ketika suap itu merebak, efek yang akan timbul apa? Di saat itulah mereka menuhankan uang. Di saat itulah mereka akan menganggap bahwa uang itu adiknya Tuhan, adik bungsunya Tuhan, keponakannya Tuhan. Maka ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang suap dan orang yang menerima suap
itu tempatnya di dalam neraka. Tapi ketika itu merebak, ketika itu membudaya di kalangan mereka itu pada memutuskan hukum, di saat itulah kondisi umatku yang aku sangat sayang kepada umatku yang seperti itu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, memang Islam ini sudah mengatur soal suap. Hak umum yang di situ orang punya hak, kita punya hak, kita suap itu haram, Pak. Misalkan seperti hak untuk lewat pegawai negeri, kita berhak ikut tes, dia juga berhak ikut tes, dia berhak lewat, saya juga berhak lewat, bapak-bapak juga berhak lewat. Kita sogok itu supaya kita yang lewat, jangan yang lain. Itu haram. Dan penghasilan yang berhasil, yang dihasilkan oleh sumber yang tidak halal, itu juga dipertanyakan statusnya. Islam juga sudah mengatur ada suap yang boleh, itu sifatnya hak pribadi. Misalkan kita tertuduh sebagai pencuri, pengadilan sudah memutuskan kita sebagai pencuri dengan bukti-bukti yang dibawa, entah itu palsu atau tidak palsu, pokoknya pengadilan sudah memutuskan kita pencuri. Kita sendiri yakin bahwa kita tidak mencuri, tapi karena saksi baik, saksi amplop kah, karena satu saksi yang berani bersaksi, satu amplop 1 miliar naik saksi, kita hal yang semacam itu boleh kita sogok supaya kita tidak dihukum sebagai pencuri, karena diri kita memang meyakini itu hak pribadi kita, tidak ada urusan dengan orang lain. Ada sogok yang wajib kita sogok. Pengadilan memutuskan kita hukuman mati karena kita terjerat hukuman apa, misalkan kasus-kasus pengeroyokan, sementara kita bukan orang yang terlibat dalam hal itu. Pengadilan memutuskan kita hukuman mati dan kita punya uang untuk sogok, wajib sogok untuk menyelamatkan nyawa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sudah mengatur semua taraf itu. Tapi ketika persoalan suap ini digiring dan diseret ke persoalan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, maka Rasul mempertanyakan, menyatakan mereka itu golongan umat yang aku sangat menyayangkan mereka. 3. Yang keempat, di mana umatku sangat menyayangkan mereka adalah mereka memutuskan silaturahmi dan meremehkan pembunuhan. Karena persoalan sepele saja, karena persoalan enteng saja, karena persoalan remeh, enteng, rendah, kecil. Karena itu mereka memutuskan silaturahmi. Karena itu mereka meremehkan pembunuhan hanya karena perbedaan warna baju. Hanya karena bajunya hijau P3, hanya karena bajunya kuning Golkar, hanya karena bajunya biru dongkol Nasdem, hanya karena bajunya merah PDI. Karena itu saja, karena beda warna baju saja mereka memutuskan silaturahmi, mereka meremehkan pembunuhan. Ada faktor utang 500.000 berakhir pada maut. Hanya karena faktor dulu sama-sama P3, dulu sama-sama Golkar, dulu sama-sama Nasdem, kini yang satu lagi bunuh. Persoalan enteng, sepele dan remeh itu mereka merendahkan, meremehkan pembunuhan itu. Di mana jangankan manusia, binatang saja. Binatang yang tidak punya akal, dia itu punya hati dia. Bayangkan ketika seekor ayam, seekor kambing kita potong leher ibunya di depan anak-anak ayamnya, anak-anaknya yang berkeliling di sampingnya, itu kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak ayam. Apa yang dirasakan oleh anak ayam itu? Apakah binatang itu tidak punya hati? Tentu. Kita bisa back ke belakang sedikit. Bagaimana diremehkan pembunuhan selama ini? Ada yang karena ayahnya, istrinya dibunuh, anaknya dicincang. Kita bisa masih ingat apa yang pernah terjadi di wilayah masih dalam Kabupaten Biru di sini sebelah utara sana. Kita juga sering baca di koran-koran apa yang terjadi di Kota Langsa. Kita juga masih ingat apa yang terjadi masih di Biru di sebelah sana. Kita juga masih ingat apa yang terjadi di wilayah Samalang dalam Kabupaten Biru. Belum bicara dalam wilayah yang lebih luas, Nagro, Aceh, Darussalam dan se-Indonesia umumnya. Bagaimana mereka meremehkan pembunuhan ini, di mana ganjaran yang sangat besar dan kepada Allah akan timpakan itu. Maka sejak di dunia kalau soal pembunuhan, terkadang soal pembunuhan itu sejak di dunia Allah nampakkan ke dia. Ada yang stroke, ada yang busuk badannya, ada yang waktu sakratul maut,
keluar lidahnya, karena pembunuhan itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. 4. Yang kelima, aku sangat menyayangi umatku di saat mereka berada dalam kondisi lahirnya generasi-generasi baru yang mereka menganggap Al-Quran itu sebagai buku nyanyian. Al-Quran yang seharusnya statusnya ini hudan linnas, ada hukum yang tidak jelas, kembali ke sini. Ada saudara yang bermasalah, kembali ke sini. Persoalan hutang tidak tuntas, kembali ke sini. Persoalan pangkat yang kalang kabut, kembali ke sini. Semua persoalan ini jalan selesai. Tetapi di saat umatku menganggap ini sebagai buku nyanyian, di saat itulah umatku akan berantakan, dan aku sangat menyayangi mereka. Al-Quran sekarang ini cukup hanya sebagai objek musabakah MTQ ini, Pak. Al-Quran hanya sebagai kitab untuk berbagus-bagus suara, panjang-panjang suara, bagus-bagus irama, bayati syuri, bayati hijab, jawabul jawab. Itu saja. Itu saja, tidak ada lebihnya daripada itu. Al-Quran hanya sebagai nyanyian. Lama dulu sudah kita melihat bahwa jangankan ayat Al-Quran, selawat saja. Enggak ada orang yang kombinasikan dengan musik-musik dangdut itu, enggak ada. Tapi lihatlah sekarang, dangdut kecampur nasyid kecampur dangdut, selawat kecampur dangdut. Begitu mereka meremehkan itu, maka Al-Quran ini, buku ini dianggap sebagai buku nyanyian, tidak ada lebih. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya di hari-hari Jumat seperti ini, hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Hari Jumat itu hajinya orang-orang miskin. Maka saya sudah dua kali dipercayakan untuk baca khutbah di sini. Sudah 2 kali saya ke sini. Saya lihat, ini mohon maaf, jamaah Jumat, kiranya kalau bisa diupayakan itu Jumatnya itu lebih awal hadir ke sini, lebih awal hadir. Jumat itu Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Al-Jum'atu Hajjul Fuqara. Hari Jumat itu hajinya orang-orang miskin, hajinya orang-orang fakir. Kita belum punya duit untuk berhaji ke sana, kita berhaji ke sini di hari Jumat. Maka dengan segala upaya, dengan kemauan kita yang besar, tinggalkan apa yang kita bisa tinggalkan, wujudkan kemauan yang besar ini, supaya hari Jumat itu jangan tunggu azan, jangan tunggu khatib naik mimbar, kita lebih awal hadirkan diri. Bayangkan kalau di hari Jumat aja kita sibuk dengan urusan-urusan yang kita tidak tahu kapan habisnya, kapan kita akan menghambakan diri kepada Allah di hari Jumat. Hari Jumat yang pahalanya Allah gandakan. Di hari Jumat itu hari fakir, hari hajinya orang-orang fakir. Doa-doa khusus ada di hari Jumat. Yang mau kaya, lazimkan diri di hari Jumat dengan doa-doa itu. Yang terjerat hutang, mau bebaskan diri daripada hutang, lazimkan diri dengan doa-doa itu di hari Jumat. Kalau bukan di hari Jumat ini, kita sisihkan waktu sejenak untuk hadirkan jiwa ini, kita menghambakan diri kepada Allah. Kapan lagi? Kita sibukkah dengan urusan ojek? Kapan urusan ojek itu akan habis? Kita sibuk dengan urusan jualan. Coba kita ingat, kapan urusan jualan itu akan berakhir? Kita sibuk dengan urusan anak-anak di rumah, minta main rumah-rumahan. Kapan itu akan berakhir? Khusus di hari Jumat, khusus bukan karena apa-apa, hanya mengajak. Di hari Jumat itu sebagai hari hajinya orang-orang fakir. Artinya apa? Ketika kita hadir ke masjid ini, menghadirkan hati ke dalam masjid, menghambakan diri kepada Allah, pahala yang Allah berikan kepada kita itu pahala orang-orang yang berhaji di sana. Berapa uang yang harus kita miliki untuk membawa diri ke sana? 35 juta dan harus tunggu 25 tahun untuk tahun ini. Yang daftar 2017 harus tunggu 25 tahun untuk mendapatkan pahala seorang haji. Tapi di hari Jumat ini kita tidak perlu tiket pesawat, tidak perlu tunggu 25 tahun. Hari itu Allah berikan pahala kepada kita sepahalanya orang yang berhaji. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah,
bukannya berat. Tapi ada enggak kemauan dari kita untuk pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita tanamkan dalam hati ini bahwa Jumat itu memang hari dahsyat. Jumat itu hari yang terkepung dengan segenap fadilah yang Allah berikan. Kita membebaskan diri dari segala bahaya dan segala cengkraman kehidupan ini. Sehari di hari Jumat kita bertemu dengan Allah. Sehari di hari Jumat kita bertemu dengan Allah, sampaikan pada Allah apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini, apa yang kita ingin tidak rasakan di dalam hidup ini, katakan pada Allah di hari Jumat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka sampingkan, geser sedikit kepentingan-kepentingan yang bisa digeser. Hari Jumat itu bisa lebih awal masjid, bisa lebih betah di masjid, bisa lebih tenang hati, kosongkan pikiran dan kepentingan-kepentingan lain dalam hitungan menit saja. Ingat Allah di hari dengan cara hadir lebih awal. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 5. Yang keenam, aku sangat menyayangi umatku, memprihatinkan kondisi mereka di saat mereka itu berada dalam kondisi mereka mengutamakan ahli-ahli seni, ahli-ahli sastra, dan meninggalkan ahli-ahli hukum. Hari ini kita bisa lihat anggota DPD Aceh, anggota DPR RI Aceh yang hari ini duduk di kursi empuk di Jakarta Senayan sana. Bukankah mereka itu yang sebahagiannya para artis, yang sebahagiannya orang-orang sinetron, yang sebahagiannya muncul dari kaset-kaset komedi, sementara untuk mempertaruhkan wibawa Nangro Aceh di Jakarta, sementara untuk mempertaruhkan wibawa Nangro Aceh di Senayan Jakarta, karena tidak mungkin hanya dengan profesi artis, tidak bisa dengan profesi di kaset-kaset komedi. Lalu kita lihat ke provinsi lain. Bukankah anggota DPD dan DPR RI untuk provinsi lain yang duduk di Senayan Jakarta mereka juga para artis untuk provinsi lain di seluruh Indonesia? Kita juga bisa lihat siapa yang duduk di kebanyakan gubernur di Indonesia saat ini. Gubernur di mana saja? Bukankah gubernur itu kebanyakan mereka orang-orang yang muncul di kaset-kaset sinetron, mereka yang muncul di kaset-kaset lalu, mereka populer dengan artisnya, dengan sinetronnya, dan kepadanya dipercayakan wibawa bangsa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan profesi artisnya, dengan kemampuan sinetronnya. Bapak-bapak tahulah apa kemampuan seorang artis, apa kemampuan seorang yang bermain sinetron untuk mempertaruhkan wibawa Nangro Aceh yang 1.000 masalah ini tidak akan pernah selesai. Persoalan 10 tahun, 20 tahun ke belakang belum selesai sampai saat ini. Apakah itu akan kita pertaruhkan di sana dengan bernyanyi-nyanyi? Apakah itu akan kita pertaruhkan di sana dengan berkomedi? Tidak. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, manusia meninggalkan ahli hukum, manusia meremehkan ahli fikih, lalu mereka mengutamakan ahli-ahli sastra dan ahli seni. Di saat itu Nabi sangat menyayangkan umat. Orang-orang pandai yang sekolah S2, sekolah S3, 10 tahun sekolah, 10 tahun ke pesantren, tinggal di rumah sebagai penonton mereka. Tengku-tengku, ustaz-ustaz, bapak-bapak, dosen, guru-guru sekolah tinggal di rumah sebagai penonton untuk menonton para artis memimpin provinsi, untuk menonton para sinetron berlagak di Senayan di sana. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan karena meremehkan, bukan karena menjelek-jelekkan, bukan karena apa-apa, saya hanya ingin menjelaskan maksud dari ayat, dari hadis yang disampaikan, bahwa umatku sangat menyayangkan umatku di saat mereka itu meninggalkan ahli fikih, mereka itu meninggalkan ahli hukum, dan mereka itu mengutamakan ahli-ahli seni dan ahli sastra untuk
duduk di kursi-kursi yang memimpin mereka. Di saat seperti itu, maka umatku akan hidup seperti hidupnya kambing-kambing di tengah gerombolan serigala, dan serigala itu kapan saja dia mau dia bisa memangsa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, hanya satu kemauan kita bahwa ingin menjumpai Allah dengan ridha-Nya. Betapa indah jika saat roh ini keluar seiring dengan dahi yang sedang sujud di musola. Betapa indah jika saat roh ini keluar seiring dengan badan kita, seiring dengan ruh kita, seiring dengan pikiran kita, seiring dengan karim yang ada bersama kita. Dia telah ridha Allah menjemputnya dan menjauh semua. Betapa indah jika saat roh kita keluar seiring dengan tidak ada minuman dan makanan haram yang di dalam tubuh kita. Betapa indah jika saat roh ini keluar seiring dengan orang tua kita sudah lebih dulu memaafkan kita atas segala kesilapan dan kejanggalan kita. Sayangnya terkadang orang tua kita lebih dulu kembali menghadap Allah dan kita tidak sempat dimaafkan. Tujuan kita hanya ada dua, surga atau neraka. Surga atau neraka, Nabi memerintahkan kita untuk pilih di antara dua ini. Kamu mau ke surga, inilah jalannya. Kamu mau ke neraka, inilah jalannya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya adalah apapun yang saya sampaikan, inna hadhihi tadhkirah, ini hanya pelajaran, pengajaran dan peringatan. Faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila, barang siapa yang berkehendak supaya mengambil sebagai jalan menuju Tuhan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ayyuhan nas, ittaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu